madrasah dan juga di pondok-pondok yang kitabnya kecil, ya. Akan tetapi hadis ini, ya, kitab ini isinya sangat padat sekali, dan insya Allah apabila kita mempelajarinya, membahasnya, mengkajinya, dan menghafalnya, itu sangat-sangat banyak faedahnya, banyak fadilahnya. Karena di dalamnya cukup lengkap untuk bekal kita, ya, di dalam menata kehidupan kita, ya, untuk menjalani kehidupan ini, untuk mendukung, ya, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Syukur-syukur, ya, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik semuanya bisa menghafalnya sehingga sangat melekat di dalam kehidupan kita. Banyak diriwayatkan, walaupun hadisnya itu sebagai motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, barang siapa dari umatku, barang siapa dari umatku yang mau menghafal 40 hadis yang menjelaskan tentang perkara agama, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama dengan golongan ahli fikih dan ulama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sapa wonge sing gelem ngapalno, ya, 40 hadis, ya, insya Allah nanti akan dibangkitkan di yaumul kiamat kelak bersama ahli fikih dan juga para ulama. Nah, keren. Keren sekali. Dalam artian kita semuanya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa fi riwayatin, ya, di riwayat yang lain dikatakan ba'atsallahu faqihan aliman. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Allah itu membangkitkan kepada orang-orang yang menghafalkan hadis arba'in, ya, 40 hadis itu dikumpulkan, ya, sebagai golongan ahli fikih dan orang yang mengamalkan ilmu. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita menghafal 40 hadis itu akan dibangkitkan bersama-sama orang yang mengamalkan ilmu. Nah, kita ini kan levelnya jauh dengan para ulama terdahulu. Kita
kita sehari-hari, ada yang kegiatannya ya kerja di kantor, di toko, di ladang, bermacam profesi, ada yang berdagang, ada yang menuntut ilmu, dan semuanya itu kita sangat terbatas, sangat terbatas keilmuan kita. Beda dengan orang-orang yang sudah memang diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, yang dari kecil sampai tuanya itu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, menghafal ilmu. Maka ini bagian daripada ikhtiar kita pagi, bagian daripada ikhtiar kita ya, membaca hadis atau mempelajari hadis, mobil khusus hadis arba'in. Dan diriwayatkan oleh Abu Darda, maka aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat dan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghafal hadis. Dan juga akan menjadi saksi bahwa orang yang menghafal hadis itu, orang yang mempelajari hadis itu, orang yang menjaga hadis itu disaksikan oleh Rasulullah SAW, dalam artian yaitu orang-orang yang baik menjadi umat. Nah ini penting sekali ya. Nah, kita itu bersyukur ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pagi-pagi sudah sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau 2 rakaat saja sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Kalau manusia itu kan sukanya yang kelihatan langsung, yang zahir-zahir saja. Nah, Allah ini memang ya, tidak hanya melihat yang zahir saja. Dan kehidupan yang nampak sekarang ini ya tentunya berbeda nanti kalau kita sudah menikah. Masya Allah, kemarin saya menengok salah satu sahabat yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit stroke. Padahal alhamdulillah Allah mengkaruniai kalau harta itu banyak sekali. Ya, tanah, mobil, rumah, bangunan-bangunan banyak sekali. Akan tetapi jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika stroke ya sudah tidak bisa apa-apa, bicara tidak bisa. Ya, setiap saya menengok itu pasti nangis, bro. Ya nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa bilang apa-apa ya langsung meneteskan air.
mungkin ya walaupun tidak bisa bicara, mungkin beliaunya itu ingat ya, ingat ketika sehat bisa ngaji ya, bisa mengikuti pengajian ya. Ternyata kalau sudah saya tidak bisa apa, tidak bisa menikmati harta yang dimiliki, kecuali hartanya disisihkan untuk pesantren, untuk masjid, untuk kegiatan keislaman, ya, kajian dan lain sebagainya. Kalau tidak disisihkan untuk itu, ya hartanya itu ya kurang bermanfaat. Ya, orang itu kalau sudah sakit, kepinginnya itu sehat pasti. Pasti kepingin sehat. Nah, mungkin orang itu kok pingin sakit terus. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu kalau sehat itu tidak terlalu mensyukurinya ya. Dianggap biasa-biasa saja. Nah, itu kita sering lupa. Nah, padahal sehat itu mahal juga ya, mahal. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak banyak. Saya diberi waktu berapa? Setengah jam. Ya, baik. Ini saya akan membacakan hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Yang pertama yaitu tentang niat. Niat ini sangat penting sekali ya. Bahwasanya niat itu ya, hadis tentang niat itu adalah sepertiganya urusan agama. Niat itu tepatnya di mana, Pak? Di hati. Karena apapun yang kita lakukan, kalau niatnya itu tidak sesuai dengan hati, itu dampaknya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya, niat yang sangat penting ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya, jadi amal seseorang itu tergantung pada niat. Jenengan datang ke masjid, ya, sholat subuh berjamaah, terus mengikuti ya kajian subuh.
Kalau niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah, insya Allah. Mendapatkan ilmu. Ya. Kalau kita ngaji, sholat, kita akan mendapatkan pahala. Dan juga akan menyehatkan fisik kita, menyehatkan mental kita. Beda orang yang sholat subuh dengan orang yang tidak sholat subuh, sangat beda sekali auranya. Auranya sangat beda. Orang yang biasa sholat itu auranya bahagia, senyum, menghadapi ujian-ujian kehidupan di dunia ini itu ya biasa-biasa saja, akan tenang, gitu ya, akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, ini akan saya ya. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Urip nang donya iki adalah ujian. Nah, ini harus kita pahami bersama. Wong urip nang donya iki ujian. Nah, Allah mentakdirkan kita ya banyak harta. Itu ujian. Kita bersyukur atau tidak? Allah mentakdirkan kita itu serba kekurangan, miskin. Ya. Itu juga ujian. Kita sabar atau tidak? Nah, kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman itu ya, yang mana dia itu ketika susah itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin berdoa, serius sekali doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia itu sudah mapan uripe, penak dunia, itu malas sekali datang ke masjid. Ditanya, si A, ayo kita ke masjid sholat. Aku sholat normal, ngimami istrinya di rumah sana. Si A, kenapa kok jarang kita ke masjid lagi? Iya, aku repot ya, sibuk. Nah ini apa ya? Ini ujian. Orang ketika melarat itu rajin ibadah. Ternyata ketika kaya kok malas ke masjid. Alasannya menjadi imam di rumah. Ngono ki mung didelok ya, diparani nek wis dadi imam ora. Diimami susah. Durung karuan dadi imam, belum tentu jadi imam kalau di rumah. Bisa jadi juga masih rungkel. Itulah manusia mudah lupa ya, mudah lupa ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Ketika kaya sibuk mengurusi bisnisnya, alasan sehingga tidak sempat untuk sholat di masjid, tidak sempat sholat 5 waktu.
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Ketika miskin, datang kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, pimpinan Bani Israel, Nabi Musa, boyo tolong doakan saya, doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang cukup kepada saya. Nah, karena dia itu miskin sekali ya. Diceritakan dalam itu ya, baju saja itu ya cuma satu untuk beribadah. Orang waktu miskin cuma satu. Saking melarat nanti, maka dia ya tapi rajin ibadah ketika melarat. Sudah berdoa sendiri, sudah ibadah yang rajin, ternyata Allah belum mengabulkan doanya. Sehingga sampai minta tolong kepada Nabi Musa agar didoakan, agar diparingi rezeki yang banyak yang berlimpah. Doakan betul sama Nabi Musa. Ternyata tiba-tiba diberi rezeki oleh Allah tanpa disangka-sangka, bertambah hartanya sampai banyak. Nah, setelah banyak ternyata nggak pernah ke masjid. Nah, akhirnya Nabi Musa mengutus utusan, kalau orang itu datang silaturahmi, kenapa nggak pernah ke masjid? Nah, setelah didatangi ternyata alasannya sibuk ngopeni harta. Setelah itu dia dibiarkan masih tidak mau datang. Akhirnya suruh zakat, karena hartanya banyak, suruh zakat. Utusan lagi, ternyata tidak mau juga zakat. Ya, itulah akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan hartanya ya oleh Allah dan ditenggelamkan pula ya orang ke bumi. Ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini sangat penting sekali. Dan sedangkan datang ke sini ya, kalau niatnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Kalau niatnya ini ke masjid bukan karena Allah, ta'ala, karena manusia, maka dia akan dapat sanjungan manusia saja. Nah, kalau datangnya terus kita ngajinya ini karena manusia, yo akan mendapatkan sanjungan dari manusia saja. Kita sedekah infak itu kalau karena manusia, yo kita akan mendapatkan sanjungan manusia saja. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk dinnya.
Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya, ingin diraihnya, maka dia akan mendapatkan dunianya saja, akan mendapatkan harta saja, akan mendapatkan jabatan saja, akan mendapatkan nama besar saja. Atau hijrahnya itu karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan itu. Atau hijrahnya itu karena laki-laki, kalau perempuan, maka dia akan mendapatkan laki-laki itu. Ya, ini ceritanya, asbabnya, asbab urutnya. Hadis ini adalah awal-awal hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, yang mana ada salah satu orang yang cantik, cantik, pinter, ikut hijrah ke Madinah. Yang mana ada juga laki-laki yang sangat mencintai wanita ini, dia sungguh mencintainya sehingga dia itu hijrah ke Madinah bukan dalam rangka menyelamatkan agamanya, akan tetapi dalam rangka untuk menikahi wanita tersebut. Sehingga orang ini dijuluki Ummul Qais pada waktu itu, karena wanita itu namanya Ummul Qais. Nah, itu. Dan beritanya ini sangat terdengar di kalangan para sahabat, sehingga sampai terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pendidikan kepada para sahabat yang hijrah ke Madinah dan juga para Ansor, penduduk Madinah pada waktu itu, agar apa? Agar menata niatnya, menata niatnya di dalam hijrah ke Madinah. Dan juga yang sahabat Ansor, orang Madinah juga banyak yang menolong para sahabat muhajirin, biar menata niatnya juga. Dia menolongnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kita menuntut ilmu, mempelajari agama, itu juga harus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niatnya kepingin dapat gelar saja, atau niatnya bisa biar nanti banyak orang yang menghormati. Eman sekali, Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sangat penting sekali, sehingga para ulama Imam Syafi'i dan ulama lainnya menuturkan kepada kita semuanya bahwasanya ini sepertiganya agama. Hadis ini tentang niat ini
sepertiganya agama. Karena ya iman itu kan dibagi menjadi 3 bagian: hati, qaul, dan amal. Hati yaitu tentang niat, tentang hati kita. Qaul tentang perkataan kita. Ya. Amal tentang gerak gerik kita, fisik kita. Jadi iman itu perbuatan itu terbagi menjadi 3. Jadi hati, perkataan, dan juga perbuatan. Iman itu dibuktikan dengan 3 komponen itu. Maka niat itu tepatnya di hati. Maka hadis ini dikatakan para ulama, para imam, yaitu sepertiganya agama. Kalau kita hafal hadis ini dan kita mengamalkan hadis ini, insya Allah itu sudah termasuk sepertiga agama kita. Luar biasa, penting sekali ya. Terima kasih jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah setengah jam ya. Cukup mungkin ya. Ya, setengah jam. Insya Allah di lain kesempatan akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya, yang mana insya Allah sangat penting ya, kita mempelajari hadis ini sebagai pelengkap Al-Quran. Ya, hadis ini sebagai pelengkap Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang sempurna. Tapi untuk melengkapi Al-Quran itu oleh Allah, oleh Rasulullah, ya, kita ya, disuruh mengamalkan ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bayar penjelas daripada isi Al-Quran. Baik, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum